Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Serie A meminta Milan untuk Adli dan Lazetti. AC Milan dapat mempertahankan dua talenta muda mereka di Serie A untuk membantu mereka berkembang, karena Cremonese tertarik kepada Yassine Adli dan Marco Lazetti. Menurut Calcio Mercato, tim yang baru promosi masih tanpa kemenangan musim ini telah meminta kesepakatan pinjaman ganda dari Rossoneri. Adli tiba dari Girondins, The Bordeaux, dan mungkin merupakan pemain Milan yang paling mengesankan di pramusim. Namun ia nyaris tak mendapat peluang di Serie A dan dikeluarkan dari daftar skuad Liga Champions. Kepindahan pinjaman Januari sangat mungkin untuk gelandang berusia 22 tahun itu, tetapi sementara kembali ke Prancis telah disarankan. Mungkin akan lebih menguntungkan baginya untuk lebih menetap di Serie A terlebih dahulu. Sedangkan untuk Lazetti, ia akan berusia 19 tahun pada bulan Januari mendatang dan telah tampil gaya untuk tim muda Primavera dengan 5 gol dalam 8 penampilannya musim ini. Agen mengklaim Serie A telah menaikkan kualitas Olivier Giroud. Michael Manuelo, agen dari Olivier Giroud, mengklaim jika kompetisi Serie A Italia telah meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh kliennya setelah jasanya tak terpakai lagi di Inggris bersama Chelsea. Olivier Giroud resmi pindah ke AC Milan tahun lalu dengan bandrol cuma sebesar 2,85 juta euro atau setara dengan 46 miliar rupiah. Meski dibeli dengan cukup murah, Giroud mampu menunjukkan kualitas yang tidak murahan dengan membantu AC Milan memenangkan Scudetto musim lalu. Sejak kedatangannya di San Siro, Giroud tercatat sudah mencetak 23 gol dan 9 assist dari 57 kali penampilannya untuk klub di semua kompetisi. Michael Manuelo bersyukur bisa membawa kliennya mencicipi kompetisi Serie A Italia. Sang agen menilai bahwa kompetisi kasta tertinggi negeri pizza itu telah membuat Giroud menjadi striker yang jauh lebih komplit. Liga Italia membuat dia jauh lebih komplit karena kompetisi ini menuntut hal yang berbeda darinya, ucap Manuele kepada La Gazzetta dello Sport. Di Serie A, dia lebih banyak bergerak di area penalti dan punya lebih banyak tanggung jawab sebagai striker pada umumnya. Di klub lamanya, Olivier biasanya hanya menjadi pilihan kedua di dalam tim, sementara di Milan, dia menjadi titik kunci tim untuk mencetak gol. Selain tajam di level klub, Giroud juga mampu meneruskan performa peaknya bersama Milan di level internasional. Penyerang 36 tahun itu masih diandalkan Didier Deschamps untuk menjadi ujung tombak timnas Prancis di Piala Dunia 2022. Giroud bahkan langsung mencetak 2 gol saat Prancis menang 4-1 atas Australia kemarin, dan 2 gol itu membuat ia kini sejajar dengan Thierry Henry sebagai top skor sepanjang masa Les Bleus. Begini rencana Stefano Pioli untuk kembalikan ketajaman Divock Origi. Divock Origi tampil mengecewakan sejak didatangkan secara gratis dari Liverpool musim panas lalu. Pelatih Stefano Pioli saat ini memiliki rencana untuk mengembalikan ketajaman pemain Belgia tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu datang ke Milan secara gratis setelah kontraknya di Anfield habis. Origi bergabung dengan Rossoneri dalam kondisi cedera otot. Butuh waktu jauh lebih lama dari yang diharapkan baginya untuk pulih, dan kemudian cederanya kambuh lagi dengan tendon yang meradang. Sejauh ini Origi baru menyumbangkan 1 gol dan 1 assist dalam 14 penampilannya di Serie A dan Liga Champions. Dia juga tampak kurang percaya diri dan berjuang untuk memahami pengaturan taktis AC Milan. Menurut La Gazzetta dello Sport, Pioli berencana memanfaatkan jeda panjang Piala Dunia 2022 untuk bekerja secara intensif dengan Origi di semua aspek permainannya. Dia akan memiliki rutinitas kebugaran dan gym yang dipersonalisasikan untuk membuatnya kembali bogar. Tak cukup sampai di situ, Origi juga akan
mengikuti kuliah taktis ekstra dengan Pioli dan para stafnya. Rossoneri mungkin akan sangat membutuhkan Origi dalam kondisi baik untuk tahun 2023 jika Prancis melaju jauh di Piala Dunia bersama Olivier Giroud. Adapun Ibrahimovic diharapkan untuk melanjutkan pelatihan segera setelah operasi lutut pada bulan Mei dan diperkirakan akan mulai tampil pada bulan Januari nanti. Tentunya Ibra masih perlu memanaskan mesinnya karena sudah setengah musim absen bermain sepak bola. Lega Serie A resmi umumkan jadwal untuk musim depan. Lega Serie A telah secara resmi mengumumkan tanggal mulai dan berakhirnya musim 2023-2024 mendatang, mengonfirmasi kembali bahwa kompetisi akan kembali normal. Musim 2022-2023 yang sedang berlangsung sekarang ini menyimpang dari penjadwalan normal karena Piala Dunia di musim dingin di Qatar, memaksa liga-liga di seluruh Eropa untuk mengambil jeda internasional selama 6 minggu. Serie A dimulai sedikit lebih awal di bulan Agustus dan akan berakhir sedikit lebih lambat di awal bulan Juni 2023. Klub-klub Italia sekarang sedang mengerjakan pemusatan latihan dan pertandingan persahabatan menjelang kembalinya liga yang dijadwalkan pada 4 Januari. Seperti yang diumumkan oleh Lega Serie A musim 2023-2024 akan dimulai pada hari Minggu 20 Agustus 2023 dan akan berakhir pada Minggu 26 Mei 2024. Mengonfirmasi bahwa sebagian besar jadwal akan kembali normal. Jadwal tersebut akan menjadi pemandangan yang disambut baik oleh para pelatih di seluruh Serie A yang terpaksa terus menurunkan pemainnya karena padatnya jadwal musim ini. Cedera adalah tema umum menjelang Piala Dunia di Qatar, dengan banyak yang menunjuk pada tingginya jumlah pertandingan yang dimainkan selama 2 tahun terakhir. AC Milan lanjutkan operasi transfer Hakim Ziyech. Laporan dari Italia hari ini mengungkapkan jika AC Milan terus berusaha untuk mendapatkan Hakim Ziyech dari Chelsea, Rossoneri akan mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi untuk membelinya secara permanen. Juara bertahan Serie A itu telah mendekati Ziyech selama musim panas kemarin, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan semua uang investasi mereka untuk membeli Charles de Ketelaere dari klub Brugge. Pemain internasional Belgia itu telah berjuang untuk membuat dampak langsung sehingga Rossoneri condong kembali ke Ziyech yang lebih berpengalaman. Menurut surat kabar Evening Standard, Ziyech sangat ingin meninggalkan Stamford Bridge setelah hanya 2 kali menjadi starter untuk Chelsea musim ini, dan negosiasi awal adalah untuk pinjaman 6 bulan dengan opsi untuk membeli. Dia saat ini berada di Piala Dunia Qatar bersama Maroko dan akan membuat keputusan tentang masa depannya setelah kompetisi terakbar sejagat itu berakhir. Pemain berusia 29 tahun itu bermain sebagai trequartista di belakang striker, tapi juga bisa bekerja di sayap kanan, di mana itu menjadi sektor AC Milan yang sering mengalami kebuntuan. Mengingat hubungan baik AC Milan dengan Chelsea dalam beberapa musim terakhir, sepertinya transfer Ziyech ke San Siro tidak akan berjalan rumit.